Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabatku yang dikasihi Allah, sahabatku terkasih, kehidupan adalah dinamika yang realita, di mana kita dihadapkan pada sesuatu yang membuat kita harus selalu meningkatkan kemampuan pola berpikir kita dan terutama selalu menjaga hati kita. Karena pemikiran dan hati adalah satu kesatuan, dimana jika hati kita bersih, maka pemikiran kita juga akan bersih. Ada korelasi yang sangat signifikan antara hati dan pemikiran, sehingga Rasulullah SAW mengutarakan di dalam hadisnya bahwa kita harus selalu menjaga hati, bahwa di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging yang apabila baik maka seluruhnya akan baik, tapi apabila segumpal daging itu buruk atau busuk maka seluruhnya akan busuk. Sahabatku yang dikasihi Allah, sahabatku terkasih, maka kita sebagai kaum muslimin wal muslimat, seyogianya kita bersandar pada hadis ini, kita harus selalu menjaga hati kita. Hati adalah tempat di mana cahaya atau nur Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalamnya, sehingga kita menjadi tercerahkan karenanya, sehingga kita mendapatkan bimbingan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku terkasih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai kita sebagai umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan selalu menjaga hati sebagaimana yang dikatakan di dalam sebuah lirik sebuah nasib yang berjudul Lentera Hati. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Dalam hidup ini kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan kita untuk selalu memfilter diri kita dari toksik yang masuk ke dalam tubuh kita, di mana toksik ini akan meracuni hati, dan apabila hati telah teracuni maka pikiran pun akan menjadi keruh dan akan teracuni sehingga terjangkit virus yang dihasilkan oleh toksik ini. Sahabatku terkasih, detoksifikasi yang Allah berikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak toksik yang bukan hanya di dalam realita kehidupan kita sehari-hari, akan tetapi di dalam dunia maya. Ya Allah, ya Rabb, orang-orang itu melontarkan cacian, makian, bahkan julidan. Insya Allah mereka tidak memikirkan apa yang mereka ucapkan. Apakah kata-kata itu akan menyinggung seseorang atau menyakiti seseorang? Terlebih lagi akan membuat seseorang itu menjadi down, sehingga jiwanya terkotori dan pikiran rusak karenanya dengan kata-kata yang tidak bagus untuk dilontarkan kepada sesama muslim yang lain. Maka dari itu, sahabatku terkasih, toksik ini bisa dihancurkan, toksik ini bisa dirusak, yaitu dengan keseharian kita melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita memproteksi diri kita melalui pergaulan yang bagus. Karena dengan pergaulan yang bagus, maka feedback yang akan kita dapatkan pun akan menjadi bagus. Jauh sekali apabila kita pergaulan dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kesehariannya jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk beribadah pun mereka jauh. Maka perilaku orang tersebut yang mencerminkan dari apa
yang diolah dari hati dan pikiran. Karena apabila yang diolah di dalam hati adalah mengingat Allah, kesehariannya selalu berzikir mengingat Allah, maka perilakunya pun akan mencerminkan sebagaimana seorang mukmin sejati. Sahabatku terkasih, teko itu, corong teko atau mulut teko, dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Bila yang di dalam teko adalah kopi, maka dia akan mengeluarkan kopi. Apabila yang di dalamnya teh, maka dia akan mengeluarkan teh. Apabila yang di dalamnya terdapat air putih, maka dia akan mengeluarkan air putih. Begitu juga dengan lisan dan perilaku kita. Apabila yang ada dalam di pikiran, di hati kita kotor, maka yang terlahir pun adalah akhlak-akhlak mazmumah, akhlak-akhlak tercela. Yang terpikirkan adalah pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran busuk, pikiran-pikiran yang tidak mencerminkan sebagai seorang mukmin sejati. Bahkan pandangannya pun akan picik, memandang dengan sebelah mata. Apabila dia berucap, maka kata-kata kotor yang akan keluar bukan zikrullah atau mengingatkan kita kepada kebaikan, ketakwaan, bahkan terlebih kepada kesabaran. Sahabatku terkasih, bertolak belakang sekali apabila yang di dalam hatinya selalu berzikir dan mengingat Allah, maka nur Allah akan masuk. Hatinya menjadi bersih, pikirannya menjadi terang, sehingga yang dilahirkan adalah akhlak-akhlak mahmudah. Yang terfikirkan adalah hal-hal yang baik, berbuat baik dan perilaku baik. Bagaimana berperilaku baik terhadap orang, bagaimana membuat kebaikan untuk orang lain, itulah yang akan terfikirkan oleh orang-orang mukmin sejati yang hatinya bersih. Pikirannya tidak akan pernah picik, bahkan pandangannya pun akan memandang dengan hati nuraninya. Melihat orang yang sedang kesusahan, maka dia akan menolongnya. Melihat orang sedang berbahagia, maka dia mengucapkan alhamdulillah, saya pun ikut berbahagia. Dan apa yang terucap dari lisannya adalah kata-kata yang baik. Zikrullah, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Sahabatku terkasih, maka betul sekali ya, bahwa pergaulan itu menentukan pribadi seseorang. Bahkan seorang anak, karakter ketika dia dewasa itu ditentukan pada saat ini. Di dalam lingkungan apa dia dibentuk, dengan pola pendidikan apa dia ditempa. Begitu, Masya Allah. Lingkungan itu sangat menentukan. Ada sebuah perumpamaan, sahabatku terkasih, yang sangat menarik sekali. Jika kita bergaul dengan penjual parfum atau minyak wangi, maka kita pun akan kebagian wangi. Tapi apabila kita bergaul dengan pandai besi, maka tubuh kita pun akan bau besi. Ini perumpamaan yang sangat menarik begitu ya. Jadi memang perilaku kita, apa yang kita lakukan, sikap kita seperti apa, dibentuk dari keseharian kita, dari lingkungan kita, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, dari apa yang dipikirkan oleh otak kita, dari apa yang dirasakan oleh hati. Itulah yang akan membentuk kita ke depan.
Maka kita harus selalu berpikir positif, menjadi orang yang positif, agar bukan hanya membuat diri kita menjadi orang yang positif, tetapi juga menebarkan positif, menebarkan kebaikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga tertarik untuk melakukan kebaikan yang sama. Bukankah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan? Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya Allah, ya Rabb. Bukankah dengan senyuman membuat hati orang menjadi tenang? Bukankah dengan kata-kata yang baik membuat orang lain menjadi optimis? Bukankah dengan perilaku baik kita orang lain menjadi terpesona, bahkan terkagum-kagum terhadap kita? Maka dari itu sahabatku terkasih, yuk dijaga hati kita dari toksik yang bertebaran di sekitar kita, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah, selangkah kita mendekat kepadanya, maka Allah lebih cepat mendekati kepada kita. Kita dengan berjalan, Allah dengan berlari mendekat kepada kita. Masya Allah. Bukankah dekat dengan yang menjadi hati kita menjadi tenang? Bukankah dekat dengannya membuat kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabatku terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan saat ini. Billahi fisabilil haq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.